Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang atom relatif, massa atom relatif. Jadi ada AR, ada MR. Oke, langsung aja ya. Massa atom relatif atau disebut dengan AR, atom relatif. Nah, pengertiannya apa sih? Perbandingan massa satu molekul senyawa terhadap massa satu atom C12. Nah, jadi rumusnya itu massa satu molekul X aja per 1/2 dikalikan satu atom C12. Nah, apa sih? Jadi di sini tuh kita ada dua ya, massa atom relatif tuh atom relatif itu AR. Tapi nanti ada massa molekul relatif. Jadi yang kedua massa molekul relatif atau disebut dengan istilah MR. Nah, apa bedanya? Kalau atom itu mewakili suatu atom atau unsur, kalau misalnya molekul ya molekul, rumusnya sama. Kalau ini bisa molekul, kalau yang lagi ditanyain atom ya berarti ini tulisannya atom. Kalau misalnya lagi ditanyain suatu massa molekul relatif ya berarti molekul. Nah, ini MR. Jadi yang kita tulis di sini tuh saya tulisnya MR ya. Jadi nggak usah bingung kalau misalnya tentukan massa molekul relatif berarti namanya molekul, berarti gabungan dari beberapa atom. Contohnya misalnya saya punya H2O terus O2. Ini udah molekul karena kan lebih dari unsur, lebih dari satu. Kalau yang AR itu hanya satu, misalnya dia AR dari O, AR dari H, AR dari F, misalnya seperti itu. Jadi nggak perlu ini sih ya. Kalau misalnya perbedaan antara keduanya itu terletak pada spesies yang terikat, spesies yang terlibat pada massa atom relatif berupa atom, sedangkan spesies yang terlibat pada massa molekul relatif ya molekul. Jadi cuman bedanya atom dan molekul itu sendiri. Paham ya? Langsung contoh soal aja. Nah, di sini saya mau nulis dulu nih. Jadi kalau misalnya nih ada soal pertama. Jika diketahui massa atom, massa atom relatif fosfor itu sama dengan 30,1 dan massa atom C12-nya itu ini satu atom ya, 12.000. Oh, 12, ya, 12.000 ya. Ini 12.000. Bukan 12.000, 12,000. Kemudian berapakah massa rata-rata? Massa rata-rata satu atom unsur C. Unsur P. Oke, bagaimana? Berarti kan karena ini massa atom relatif ya. Jadi kalau saya tuh langsung aja sama antara MR ataupun AR. Massa atom relatif. Kalau ini berapakah massa atom? Oh, atom. Kalau atom itu kan AR ya. Saya langsung tulis saja massa atom relatif. Atau massa AR dari P. Bagaimana caranya? Yang pertama, massa rata-ratanya satu atom P per 1/12 kali massa atom C. Jadi yang ditanyakan di atas, yang diketahui di bawah per 12, yang ini per 12. Jadi tinggal masukin aja. Sedangkan massa atom relatif fosfor kan 3,1 ya. Jadi saya tulis di sini 30,1
Sedangkan massa rata-rata atom P ini yang ditanyakan. Jadi saya tulis X di sini 1/12 dikalikan 12. Kayak gini. Jadi ini coret. Ketemu deh. X sama dengan 30,1 SMA. Nah, ini koma ya, bukan ribu. Oke, jadi kalau misalnya yang ditanyakan massa atom relatif, ya massa atom relatif nih. Nah, massa atom relatif fosfor. Jadi dibalik yang diketahui itu yang ditulis massa atom relatif P sama dengan massa rata-rata P per C. Ingat ya, kalau misalnya lupa rumus, pokoknya massa itu dibandingkan dengan massa. Kalau satu atom ya di sininya juga 1 per atom. Tuh. Jadi yang di atas ini ditanyain, kemudian misalnya kita mau nyari nih massa per atom P, berarti P yang ditanyakan per C yang diketahui. Ini per 12 itu ketetapannya dari sana, gitu ya. Oke. Kalau misalnya tentukan harga MR. Misalnya nih, saya punya soal. Pertama, tentukan AR dari C, O, dan H. Jawab. Bagaimana cara menjawabnya gitu ya. Padahal di sini tidak diketahui. Nah, gampang aja. Kalian itu ke sistem periodik ya. Jadi, kalian ke sistem periodik unsur. Nanti, ketika di sistem periodik unsur itu, kalian langsung ke C. Kalau C itu kan di sini ada tulisan, di sininya 16. Kemudian di sininya 12, berapa ya? 0,11 kayak gini. Nah, mana yang dijadikan AR? Yang dijadikan AR itu yang di bawah. Yang masanya. Kan atom relatif. Jadi ARC, jadi ARC itu 12. Sedangkan kalau O, kalau kalian lihat di SPU, kalau nomor atomnya kan 8. Kemudian yang di atasnya kan 15,9. Nah, dibulatkannya satu angka ya. Satu angka di belakang. Jadi kalau misalnya 15 mendekati ya 9 jadinya berapa ini? Ke 16 ya. 16 kayak gitu. Kalau H ya sama. Kalau di sini 1, di sini 1 ya berarti AR-nya adalah 1. Kalau misalnya saya punya CL di sini, kalau misalnya tentukan CL ya. Kalau di CL itu kan di sini nomor atomnya 17. Kemudian di atasnya itu ada tulisan 35,453. Nah, ingat ya, jadi satu angka di belakang koma tuh cukup satu aja. Jadi yang dibulatkan itu yang di depannya ini. Jadi kalau misalnya di sininya ada 4, berarti kita nggak bisa bulatin ke sini kan. Maksudnya tetap 0. Tapi kalau misalnya di sini 4, berarti ini yang dimajuin. Set. Jadinya 35,5. Jadi AR dari CL itu 35,5. Contoh lagi ada nggak ya? Kalau misalnya saya punya F. Nah, punya ini contoh nomor 3. Contoh nomor 4. Kalau contoh nomor 5, misalnya saya punya F. Di sini 18,9. Kemudian di sininya angka 9. Yang dibulatin di sini 9, ke sini kan bulat nih 0, berarti maju lagi jadi 19. Ini juga sebenarnya sama sih, kalau misalnya 12 tuh 1 ke 0 kan 1. Nah, kalau dibulatin tuh 12. Kalau yang ini yang O itu kan 15,99. 99-nya dibulatin ke depan. Jadi otomatisnya 2 angka ya, maaf. Jadi 2 angka. Dari 2 angka di belakang koma gitu. Kalau misalnya ketemunya 45 ya berarti 5-nya ke 4. Jadi 35,5. Nah, itu untuk AR. Nah, bagaimana sekarang ini kan AR itu atom ya. Tentukan AR dari C, AR dari O, AR dari H. Nah, kalian bisa melihat di dalam SPU. Gampang banget. Nah, tapi buat kalian wajib banget buat ngafalin yang namanya COH. Terus ada lagi nggak ya? Kayaknya CL itu cukup untuk membantu kalian mengerjakan soal-soal. Bentar, saya ada beberapa soal lagi. Saya cari dulu ya.
ketemu. Misalnya soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, tentukan harga tiap-tiap, tentukan MR. Nah, tentukan MR dari FE, maksudnya tentukan dari FE SO4. Yang kedua itu misalnya Na4XeO6. Nah, sedangkan AR dari masing-masing ini ada yang diketahui ya. Diketahui itu Fe itu nomor AR-nya adalah diketahui AR Fe itu 56, O itu 16, S itu 32, kemudian Xe itu 131, sedangkan Na adalah 23. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Nah, kalau misalnya kalian di sini tidak ada dalam kurung ataupun apapun, itu gampang banget. Jadi, untuk nomor 1, itu yang Fe SO4. Jadi, kalau MR itu rumusnya adalah sigma dari keseluruhan AR tiap atom. Nah, jadi kalau misalnya atomnya, ini ada berapa atom? Ada Fe, ada S, ada O. Bukan, berarti ada 3 ya, bukan ada 2, Fe sama SO, tidak. Pokoknya kalau misalnya huruf besarnya yang paling depan itu 1, ya pokoknya biasanya unsur kan depannya itu yang paling besar, yang belakangnya kalau misalnya ada 2, E-nya ini kecil gitu. Nah, berarti Fe-nya ada 1 kan? Di sini Fe-nya 1. Ingat-ingat ya, di sini dilihat dari sininya nih. Di sini apakah ada angka 1 atau angka yang lain? Tidak ada kan? Jadi Fe, kemudian ditambah S juga sama, tidak ada angka apapun. S ditambah O. Nah, dilihat O-nya ini 4. Berarti 4 kali O. Nah, Fe-nya itu 56 ditambah S-nya 32 dikali 4 kali 16. Jadi 4 kalikan 16 seperti ini. Jadi ketemunya itu 152. Kemudian soal nomor 2. Nih, kan saya punya ini Na. Na-nya 4. Xe O6. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Sama tadi. Na-nya punya berapa? 4. Xe ini 4 ini bukan miliknya Se ya. Jadi 4 kalau di belakangnya siapa? Nah, itu miliknya dia gitu. Na 4 ini yang belakangnya siapa? Na, berarti punya Na. Berarti 4 kalikan Na kalikan AR dari Na ditambah Xe. Se-nya kan 1 nih, nggak ada. O-nya 6. 6 kalikan O. Sama tadi Na-nya berapa? Misalnya Na-nya di sini 23, berarti 23 kalikan 4. 4 kali 23 ditambah Xe-nya 131, kemudian 6 kali 12. Ya, ketemunya di sini 319. Nah, apa jadinya kalau misalnya nih anggap saya bersihin dulu ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba saya punya nih contoh soal yang lain, tetapi dia itu bentuk senyawanya tidak seperti itu. Bagaimana cara cara menyelesaikannya? Sama, tentukan semua unsur-unsur atomnya ada berapa. Nah, contoh ya. Oke, misalnya saya nomor 3 ini, contoh nomor 3 itu saya punya suatu unsur A, itu ininya 2, unsur B AR-nya 3, sedangkan unsur C AR-nya itu 1 misalnya. Nah, tentukan MR dari suatu atom dari molekul. Misalnya di sini 2 A 2A BC, misalnya di sini 2 kali kayak gini ya. Misalnya seperti ini. Nah, kalau misalnya seperti ini,
angka di depan ini artinya dikalikan, untuk dikalikan. Nah, sama kalau misalnya ini dalam kurung, ini juga artinya dua kali untuk B, 2 kali untuk C, tetapi tidak 2 kali untuk A2. Nah, jadi menjawabnya kan 2 kalikan 2 ya. Berarti 4. Berarti 2 kalikan 2 kalikan punyanya si A, ARA. Ditambah misalnya di sini B. Nah, B di sini kan anggap aja 3 lah ya. Nah, di sini 3 kali B. 3 kali, tapi di sini B-nya itu jangan lupa dikalikan 2. Kalau 2 ini untuk semuanya. A2 ini untuk A, untuk B, dan untuk C. Jadi 3 kalikan 2 kalikan B. Terus ditambah C-nya juga sama, 2 kalikan 2 kalikan C. Nah, kayak gitu. Jadi 2 kali 2 4 dikalikan AR dari A itu 2 ditambah 3 kalikan 2 ya. Oh, ini 3, maaf. Kan ini 3 ya. 3 kalikan 2 6 dikalikan 3 ditambah 3 kalikan 2 itu 6 dikalikan C itu 1. Jadi 8 ditambah 18 ditambah 6. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya punya 8 tambah 6 itu kan 14 ya. 14 ditambah 18 tinggal tambah 18. Berarti di sini 32. Jadi MR-nya adalah 32. Kayak gitu. Pokoknya kalau misalnya saya punya sesuatu senyawa, misalnya lagi ya, misalnya saya punya 2 itu A, B, BC, di sini 3. Ya sama. Jadi ARA di sini berapa? 1, karena ini tidak dikalikan 3. Yang dikalikan 3 itu hanya yang ada di dalam kurung. Ditambah AR dari B tapi kalikan 3 ditambah AR dari C tapi kalikan 3. ARA 2 ditambah B-nya 3 kali 3 9 ditambah ARC 1 kalikan 3 berarti 15. Salah. 5 ditambah 9 jadi 14. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Bila tersedia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.